Dalam ruangan ini ruangan sukacita, meskipun awalnya harus setengah 9, tapi saya kira sukacita tidak pernah berkurang meskipun jamnya sudah lewat. Sekali lagi selamat datang di dalam ruangan ini. Jadi sebelum melangkah ke acara selanjutnya, tentu nanti rangkaian acara kita, pertama kita doa bersama dulu, doa singkat. Setelah itu mungkin kita minum dulu, karena sudah setengah. Semuanya saya kasih, mungkin puisi tidak mewakili ungkapan-ungkapan dari para sosial berdasarkan kado yang kita terima dari anak Yesus, tapi saya baca tidak mewakili semua, tapi saya yakin sedikit mewakili masing-masing kita punya kado. Kebanyakan kali kita memberikan bunga segar sebagai bukti cinta kasih kita kepada Yesus selama masa Natal, di mana-mana banyak bunga-bunga yang indah yang kita petik dari taman. Tapi untuk ini saya sekarang mau mempersembahkan puisi kecil dengan judul Bukan Bunga Segar. Bukan bunga segar yang Tuhantar buatmu Yesus untuk dipersembahkan di palungan, hanya untayan bunga pengabdian yang layu oleh banyaknya tantangan yang kami hadapi. Hati ini menyembahmu, jiwa ini berserah padamu. Beri kami cinta dan rahmat, sudah cukup untuk kami jadikan berkat bagi sesama. Bukan seonggok harta ku antar kepadamu. Terimalah Tuhan dari persembahan, hanya segenggam harapan dan cinta yang kurajut dengan penuh kasih. Yang saya kasih Suster Matilde, ini berserah kepadamu. yang saya kasih ekonom provinsi dan sekretaris provinsi, yang saya kasih para formator, yang saya kasih tim komunikasi, dan yang saya kasih seluruh staf provinsi. Kita semua yang hadir di sini, sadar atau tidak sadar, adalah diberi kepercayaan oleh provinsi, kongregasi melalui provinsi, menjadi sebuah tim
saya tadi rasa tersentuh dengan pengantar yang dibacakan oleh Suster Selvi. Natal adalah sebuah pemberian, perayaan pemberian diri. Pertama, memang kita tahu Natal itu pemberian diri Tuhan kepada kita, yang tulus, yang total, tidak mengenal batas. Kalau Tuhan mau kenal batas, kalau di agensi, dia tidak akan beri diri. Dia bilang, saya Tuhan itu apa? Saya harus lahir di kandang yang hina. Saya punya orang tua harus menderita mencari tempat. Ini adalah satu pemberian diri. Lalu kita semua yang ada di sini, baik sebagai pimpinan provinsi, baik sebagai senior yang hadir di antara kita sementile, baik sebagai formator dan tugas apa saja yang dipercayakan kepada kita, adalah sebuah pemberian diri. Pemberian diri tanpa syarat. Andaikan kita menuntut syarat, misalnya saya harus duduk dan tersinggung untuk segala hal, tugas dan seluruh provinsi akan kacau balau. Kalau misalnya saya jengkel dengan satu orang, saya tadi bersyukur dapat kata damai itu menyadarkan kepala. Andaikan saya, misalnya orang buat saya sakit hati, saya duduk sakit hati terus, parah, semuanya akan macet. Atau satu hal dilangkahi, saya tersinggung sepanjang waktu. Semua, saya belajar bahwa dalam pemberian diri itu, saya kira para suster juga, dalam lingkup kita masing-masing, pemberian diri itu adalah sebuah proses kelahiran baru. Itulah sebuah Natal. Bahwa kalau saya tidak terlalu tulus dari bintang-bintang yang kita terima tadi, kalau saya suka menggerutu dari setir, itu adalah proses kelahiran baru. Bahwa kita masuk pada suatu tahap yang baru. Para suster saya sendiri di seputar peristiwa Natal ini, ada banyak sekali hal yang membuat kita, bukan saja saya, tapi kita sebagai tim, sadar atau tidak sadar, adalah sebuah peristiwa yang menantang kita, menyucikan proses pemberian diri kita. Baik tugas-tugas kita yang berkaitan dengan pimpinan yang lebih tinggi. Saya tahu ada beberapa suster bisa itu mengatakan terlalu kelewat. Tetapi itu adalah proses penyucian. Saya melihatnya secara optimis. Itu adalah makna sebuah pemberian diri. Tidak boleh menjadi patah semangat. Tidak hanya mengambil hal yang membuat hati kita menjadi sakit atau apa, tetapi melihat nilai di balik itu. Seperti Yesus sendiri, sakit untuk lahir di kandang yang hina, sakit untuk mengalami penolakan, sakit untuk harus mengungsi, tidak nyaman, tetapi dia melihat semuanya itu adalah nilai di balik itu adalah sebuah keselamatan. Andaikan Tuhan Yesus bilang, saya bubar saja, maka keselamatan, sejarah keselamatan tidak akan terjadi. Maka demikian pun saya kira Natal yang artinya sebuah pemberian diri, kelahiran baru. Kendati kita dalam situasi yang berat, kita harus melepas pergi sama saudari kita dengan berat hati. Ya toh? Kita harus menyaksikan sederet, ya, saya terharu. Sederet suster kita yang sakit, yang kita tidak bisa ambil penderitaan dari mereka, itu lebih berat. Karena apa? Mereka sudah memberikan diri seluruhnya untuk kongregasi. Kendati kita mengalami tantangan dan kesulitan, saya lebih melihat orang-orang tua kita yang sakit atau sesama saudari kita yang sakit, itu adalah teladan pemberian diri yang total. Karena itu para suster kami, tim pimpinan, kendati kami mengalami banyak kesibukan dan kesulitan, tapi kami sepakat kita mesti merayakan Natal bersama. Karena kalian ini adalah tulang punggung untuk provinsi. Kemarin saya mendapat email dari Suster Miriam. Karena biasanya kita menulis email
Selamat Misa Natal untuk pimpinan general dan juga untuk semua staf general, lalu para provinsial dan pos-pos yang penting seperti mission project, semua itu kita kirim para penerima donatur kita. Suster Miriam menulis luar biasa. Beliau menulis kepada kami, terima kasih kepada para provinsial regional, tidak ada regional, provinsial SSBS Indo-Leste untuk ucapan selamat pesta Natal dan juga selamat ulang tahun. Bagi beliau kan ulang tahun tanggal 25 Desember itu kita tidak lupa ya, kirim baik email maupun ini apa. Beliau ulang tahun pada tanggal 25 Desember. Sergian. 10 Desember hanya baru itu kan. Setelah 10 Desember itu beliau kan masih melarang Buana di mana untuk kunjungan. Nah, beliau menulis begini. Provinsi Indo-Leste mengambil bagian yang terbesar, adalah bagian yang terbesar dari kongregasi. Karena semua anggota yang muda ada pada kita. Para setiap sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya memegang kendali untuk kongregasi. Bukan berarti kita sombong, tetapi realitas. Karena kalau anggota tidak ada, berarti kongregasi sudah tidak ada, punah. Ya toh? Provinsi-provinsi lain di belahan bumi ini, misalnya Amerika Latin, Amerika, Eropa Timur, oke masih ada, Eropa Barat, terus ini Australia, sekarang Filipina, sudah Korea, Jepang, sudah itu mendapat pengakuan yang jujur dari setiap provinsi teristimewa yang Asia Pasifik, persis di dalam ruangan ini. Kami paham, kami rasa bangga dan luar biasa bahwa di Flores ini luar biasa. Indonesia seluruhnya, tapi terutama yang mereka alami dan rasakan bahwa di Provinsi Flores ini Formandi begitu luar biasa. Dan mereka sangat menghargai kerja keras dari para formatur. Untuk itu kita perlu mulai dari jenjang aspiran sampai dengan ongoing formation. Kita memberi porsi dan perhatian yang luar biasa. Oleh karena itu, Suster Miriam menyampaikan limpah terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Memang saya balas juga singkat, saya bilang ya kami akan terus berusaha memberi, to offer the best of ourselves for our formation and for our young generation. Jadi para saudara, apapun kritikan, apapun celaan, apapun, namanya kita duduk di formasi atau duduk di pimpinan, duduk di staf provinsi, jarang kita akan mendapat pujian. Ini satu kenyataan. Saya tidak tahu pengalaman dari saudara Miriam, tapi realitas harus begitu. Jadi pujian itu sangat mahal, tetapi sebenarnya kebanggaan kita adalah melihat hasil. Kalau pelayanan kita berjalan baik, kalau ada pertumbuhan dalam misi dan keanggotaan kita, itu adalah kita dinamis, bertumbuh. Karena Roh Kudus itu memang roh yang dijanjikan, itu dia dinamis. Kalau kita hanya duduk tenang, tidak akan ada problem. Ya. Kalau kita misalnya ditantang, berarti di sana ada sebuah pertumbuhan. Ya. Kalau kita punya rapi, minta klarifikasi, jangan merasa saya memang pertama jengkel, tapi saya pikir tidak boleh merasa putus asa. Mengapa? Tanda bahwa mereka punya perhatian. Kita bertumbuh, ada perubahan di sana, ada pembelajaran baru. Walaupun kita mesti zoom dengan pimpinan kongregasi, zoom dengan ini semua kita, tapi di sana ada pertumbuhan. Kalau karya kita berkembang dan dipertanyakan, mengapa begini? Ada pertumbuhan di sana. Sebab kalau tidak ada, tidak perlu ada problema. Diam saja, ya toh. Kalau hanya formandi hanya satu orang, jangan. Tetapi kalau formandi lebih dari 5-6 orang, di sana ada pertumbuhan. Oke. Karena itu saya menyampaikan limpah terima kasih atas nama tim pimpinan provinsi. Kami ini hanya berempat. Satu
waktunya sudah diambil untuk misi. Ya. Dan dengan rela provinsi kita, pemberian yang terbesar, memberikan satu diri ke misi perdana. Dan kami hanya 4 orang, terbatas, tangan hanya punya 8, kaki 8, mulut 4, mata 8, telinga 8. Tetapi justru melalui karya pelayanan para suster, sehingga hati, mulut, mata, dan tangan kami yang hanya berempat ini menjangkau seluruh provinsi. Bahkan apa yang kita lakukan di sini, pemberian atau Natal yang artinya pemberian itu, dia punya gema untuk seluruh dunia. Ya. Tanpa kita sadar, kita mendidik 1 orang, bersabar dengan 1 orang yang kita omong ulang-ulang, tetapi dia punya hasil untuk seluruh kongregasi. Itu yang jadi untuk para formator, teruslah bersemangat di bidangnya masing-masing. Kami menyampaikan lipat terima kasih untuk pengorbanan dan kerja keras kita semua, staf provinsi, ekonom, sekretaris, komentar biasa. Kalau saya mau dengar semua komentar, saya punya prinsip. Kalau memang orang mau supaya saya berubah, datang omong baik-baik, jangan lempar begitu sistem. Saya kira kita perlu mengambil sistem itu supaya kedua, supaya api cahaya yang tadi sistematis dalam puisi itu, ya, kasih pemberian itu betul. Kalau tidak, nanti hal-hal yang kecil akan memadamkan semangat. Salah paham, salah kata, salah kalimat, salah tingkah dan sikap itu biasa. Kita kembar sekalipun tidak mungkin kita sependapat. Kita 1 ibu 1 bapak pun lebih banyak saya alami. Kami sekarang yang 3 orang. Thomas Pius selalu bersebelahan. Contoh, karena mereka 2 itu saja saudara tinggal. Saya bilang kamu 2 nih, contoh ini sebagai contoh. Saya akhirnya pikir-pikir benar Nah, kalau saya omong lain, mereka juga tanggapi lain seperti itu. Pius omong lain, Thomas omong lain. Begitu. Tetapi bagaimanapun juga mereka punya satu visi. Saya bilang, oh masih ada rasa yang mengikat mereka adalah Bapak Bernardus dan Mama Sofia. Contoh seperti itu. Saya kira kita semua punya pengalaman, ada saudara dan saudari. Apalagi kita yang disatukan oleh panggilan yang satu dan sama. Kalau saya tidak tergerak dengan panggilan Roh Kudus, saya tidak akan bertemu Suster Paulina Mula, Suster Litwi, Suster Franseli. Ya tuh, mungkin saya sudah di FMM, karena memang dulu saya punya minat menjadi FMM. Begitu juga yang lain. Jadi jangan menjadikan hal yang itu menjadi, ya bagus tadi kita semua masing-masing dapat bintang dengan keutamaan yang dibahasakan dalam tulisan kedua penyiap doa dan acara. Provisiat untuk mereka berdua yang sudah menggugah hati kita dan membuat kita sampai menangis terseduh-seduh. Baik, kalau menangis sekarang saya prinsip, kalau menangis jangan dilap. Nikmati air mata yang terlihat. Iya, saya kalau pergi lihat nenek-nenek yang sakit, saya menangis terus. Saya tidak mau lap. Dan saya punya strategi kalau mereka terlalu seperti almarhumah Suster Marta. Saya takut dia melihat saya menangis, maka saya pura-pura undur tangan pelan-pelan. Mikirlah juga langsung ambil alih saya punya tempat. Dan Suster Franseli, Suster Paulina, saya menghilang, menangis sejadi-jadinya, baru saya kembali lagi seperti itu. Kepada Suster, saya sungguh mengalami bahwa keberhasilan terutama animasi bukan saja dalam bidang rohani, tapi administrasi, segala jenis administrasi, keuangan, administrasi provinsi, komunikasi, dan ini semua adalah telah membantu membuat karya pelayanan kita, karya pemberian diri kita bagi sesama kita
dan misi perutusan para suster kita dalam provinsi, bahkan menggema untuk dunia itu mempunyai arti, mempunyai makna. Kita sudah menjadi pembawa damai, menjadi pembawa sukacita, menjadi pembawa terang bagi semua orang. Karena itu sekali lagi salut untuk pengorbanan kita semua di tahun 2023. Dan kami sebagai tim tidak akan merayakan lagi Natal sebagai tim untuk tahun berikut. Karena itu kami mohon maaf untuk segala keterbatasan saya dan juga para tim pimpinan provinsi kalau kami memang tidak menunjukkan figur yang diharapkan di hati para suster. Tapi sekali lagi pemahaman kita bahwa kami tidak bisa menjadi please to all. Istilahnya apa? Berkenan untuk semua. Tidak mungkin bisa. Satu manusia tidak akan itu disadari. Dan kami mohon maaf, biarkan apa yang menyakitkan hati kalian menjadi sebuah pembelajaran. Bila kalian mengalami tim kepemimpinan yang berikut, provinsial yang baru, dewan yang baru, ekonomi yang baru, sekretaris yang baru, atau seterusnya. Dan minta maaf juga mungkin kami punya perhatian dan dukungan bagi setiap jenjang formasi tidak seperti yang kalian harapkan. Kita berlangkah ke tahun 2024 dengan semangat yang baru. Dan sebelum kami mengakhiri masa jabatan kami juga menyampaikan limpah terima kasih untuk kerja keras kita semua. Yang mereka pasti masih akan ini. Tidak mungkin setelah provinsial duduk lagi. Tidak akan. Oke? Karena itu minta maaf dan kita tetap bersatu dalam semangat dan berbagai bentuk pelayanan apapun kemudian untuk mengembangkan misi kita bersama dalam provinsi yang dipercayakan oleh kongregasi. Dan salam dari mana-mana, terutama mereka kagum, saya harus sampaikan mereka mengagum dalam evaluasi Asia Pasifik. Semua tinggi. Tidak ada yang di bawah 80%. Tepuk tangan. Di atas 80%. Jadi janganlah patah hati bila ada kritikan yang pedas atau tidak dihargai atau tidak diapresiasi. Karena saya kira orang melihat kita lebih dekat dan juga dalam waktu yang sekian panjang selama Asia Pasifik. Mereka betul melihat bagaimana kekompakan dan kerja keras kita dari formasi jenjang awal sampai dengan formasi lanjutan. Banyak provinsi, mereka tidak ada kelompok-kelompok macam kita, tapi para formator punya pemikiran yang luar biasa. Bahkan kita bersemangat untuk jenjang formasi lanjutan. Hal ini juga yang ditegaskan oleh Suster Miriam. Walaupun kamu gesit dalam bidang formasi awal, jangan lupa tingkatkan pembinaan dan pendampingan di formasi lanjutan. Kita juga tidak menutup mata terhadap banyak kegagalan setelah orang mengikrarkan kamu kekal. Oleh karena itu, para suster juga kita bersama-sama, kami TPP sudah punya komitmen pada waktu kapitel provinsi kita yang ke-8 dan itu sudah dilaksanakan. Kita mulai dengan 1 tahun sampai 10 tahun dalam kaum. Ya, itu sudah dilaksanakan tahap pertama, tinggal nanti tahap kedua yang akan dibuat oleh Suster Francelin dan Suster Lindsay. Nanti akan dibuat di Binongko. Itu tahap kedua. Dan animasi dan kerjasama dengan para saudara SPD juga untuk kita provinsi ini menjadi teladan. Kita tepuk tangan. Terima kasih para Jadi kita mulai dengan animasi para TPP animasi. Nanti tahun ini, tahun depan akan ada retret untuk para Tiko dan para rektor. Kalau kali lalu hanya para pimpinan dan akan dilanjutkan dengan eko spiritual. Tahun depan itu untuk para pimpinan dengan provinsi lain, tapi
kali tahun ini yang jelas adalah para formator, ketua yayasan, pokoknya yang pada posisi untuk mendampingi yang lain. Lalu menjadi inspirasi untuk SPD dan SSPS dunia. Mengapa? Para tim pimpinan sudah tahu. Karena tahun 2025 pimpinan SPD dan SSPS sudah menawarkan program bahwa akan ada kursus formator bersama SPD SSPS dalam bahasa Indonesia di Indonesia. Luar biasa. Kita sudah bekerja sama kita. Jadi terima kasih para suster, terutama saya melihat itu membantu kita. Kalau ada suka atau duka, pasti bergerak. Bagus para suster. Pelihara itu sebagai sebuah wadah kolaborasi dan untuk bertransformasi diri secara berkelanjutan sesuai dengan yang dipajang di luar buah dari Asia Pasifik. Okay? Dan kalau suster kemungkinan besar tahun berikut akan ada mungkin suster yang berbahasa Inggris dari provinsi-provinsi Asia Pasifik yang melamar untuk datang hanya untuk 6 bulan, 3 bulan menjadi formator atau mengajar bahasa Inggris di formasi-formasi kita dan membentuk komunitas berbahasa Inggris. Itu yang perlu kita syukuri. Ini adalah butir-butir kelahiran baru. Memang kita sakit hati karena apa? Banyak sekali kita punya kakak-kakak macam jalan berturut, tetapi saya melihat justru kepergian mereka membuat mereka punya semangat hidup itu lebih hidup di dalam diri kita, dalam tugas-tugas pelayanan yang mereka sudah berikan. Ya, bagian dari kelahiran baru adalah kita membiarkan apa yang sudah tidak sesuai kita biarkan untuk pergi. Cara, sistem, ataupun misi-misi kita. Kalau kemudian kamu dengar, oh ini ditutup ini, itu adalah bagian dari proses kelahiran baru. Okay? Para suster, para TPP dan setiap suster yang saya kasihi, akhirnya selamat melanjutkan kegembiraan kita. Dan nanti setelah makan siang, kalau memang kita semua bersama-sama menuju ke Canca, sehingga kita memakai beberapa kendaraan ya untuk mengunjungi kakak-kakak kita yang sedang sakit, dan juga berdoa bagi keluarga daripada suster kita yang sakit berat, yaitu Papa Niko Pak Niko ini aduh luar biasa, kakaknya suster Lydia di Golo kita. Luar biasa itu Papa Niko. Dulu saya ingat waktu saya di HTM sering kalau datang, dan beliau sekarang ada di Cancar. Mungkin kita sebentar juga mengunjungi beliau. Suster Bergita juga sudah menamai karena tiba-tiba panas tinggi. Suster Meriosia juga hasilnya yang kemarin itu memang saya belum tahu, tetapi mungkin nanti Suster Margaret bisa sharing kepada kita menjadi doa kita juga. Dan juga adik dari Suster Yeyen Jamur yang junior yang di Partai Hemit, yang orang Mano tuh, para suster ingat. Dia punya adik Leon itu masih SMA tapi jantung dan ginjal. Kasihan. Sekarang sudah dirawat di rumah sakit Porong. Saya pikir coba kalau rumah sakit sudah karena rujuk dari Ruteng ke Borong. Lalu Borong ke sini lagi. Oh sudah di sini. Oke. Itu kita berikan itu yang menjadi doa kita bersama, dan jangan lupa mendoakan para suster kita yang baru mulai istiqomah. Sekian dan